warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Latifah Sundari dari mahasiswi STIM Sukma Medan dengan NPM 25010062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video dengan tema viral tapi bermasalah mengulik kasus Pinkfest di media sosial. Semoga melalui video ini kita semua dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih jelas. Jadi, Pinkfest merupakan merek kosmetik asal Tiongkok yang populer karena harganya yang terjangkau dan desain kemasan yang menarik. Produk ini banyak diminati oleh remaja dan pengguna muda, terutama karena promosi besar-besaran di media sosial melalui influencer dan e-commerce. Namun, popularitas ini menimbulkan masalah baru setelah muncul banyak keluhan dari konsumen tentang efek samping setelah menggunakan produk tersebut. Beberapa melaporkan mengalami iritasi kulit, jerawat, gatal-gatal setelah menggunakan produk Pinkfest. Setelah itu, ditemukan juga produk palsu atau tiruan yang beredar di marketplace tanpa izin edar dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Masalah utama dalam kasus ini adalah 1. Keamanan bahan dan keaslian produk tidak terjamin. Yang kedua, lemahnya pengawasan dari perusahaan terhadap distribusi produknya. Dan yang ketiga, kurangnya edukasi konsumen untuk memeriksa legalitas kosmetik sebelum membeli. Nah, gaya kepemimpinan yang terlihat yaitu kepemimpinan perusahaan lebih menekankan target penjualan dan kerjasama dengan influencer tanpa memastikan kualitas produk sepenuhnya dan kurangnya pengawasan terhadap produk palsu yang beredar dan terhadap keamanan kosmetik yang dijual di berbagai platform. Hal ini menimbulkan banyak dampak seperti timbul efek negatif pada kulit, kerugian finansial, dan rasa tidak percaya terhadap produk kosmetik murah. Sementara dampak bagi perusahaan yaitu reputasi merek menurun, muncul kritik publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap brand menjadi berkurang. Dan untuk pemerintah, kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk dan kecantikan impor dan online shop. Dan tangkapan dan upaya penanganan yang perlu dilakukan adalah konsumen harus mulai lebih selektif memilih produk kosmetik yang sudah memiliki izin BPOM. Influencer dituntut untuk lebih berhati-hati sebelum mempromosikan produk kecantikan. Pihak BPOM melakukan edukasi publik tentang pentingnya memilih kosmetik yang aman dan terdaftar resmi. Perusahaan Pinkfest diharapkan meningkatkan kontrol kualitas serta transparansi bahan dan izin produknya. Nah, menurut saya kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, terutama para pengguna kosmetik dan pihak perusahaan. Konsumen tidak boleh tergiur dengan harga murah atau tren yang viral di media sosial, tanpa memperhatikan keamanan dan izin edar produk. Sebelum membeli kosmetik, sebaiknya kita memastikan bahwa produk tersebut terdaftar di BPOM dan memiliki komposisi yang jelas agar tidak membahayakan kesehatan kulit. Dari sisi perusahaan, seharusnya pimpinan Pinkfest menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan dengan lebih memperhatikan kualitas produk, bukan hanya mengejar penjualan. Mereka perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi produk dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menjual produk palsu. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pasar kosmetik yang aman, jujur, dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan konsumen dapat kembali pulih dan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Dan ini ada klarifikasi produk Pinkfest terhadap masyarakat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.